Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika atau pendekar Slebor mendapat firasat buruk akan Ki Lantageni. Firasat buruk apakah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pendekar muda Tanah Jawa Dwipa itu terkesiap manakala menemukan pondok sahabat tuanya sudah tidak ada lagi. Yang terlihat hanya serakan puing-puing arang yang masih mengepulkan asap tipis. Sekitar 4 depa dari reruntuhan pondok, seorang pemuda yang sebaya dengannya tampak terduduk lesu di tepi satu gundukan tanah basah. Andika yakin gundukan tanah itu adalah kuburan. Itu bisa diduga dari ranting kayu yang ditancapkan pada satu ujung gundukan. Tapi kuburan siapa? Dan siapa pula pemuda itu? Segera saja Andika menghampiri. "Kisanak, kalau boleh ku tahu, kuburan siapakah ini?" tegur Andika di belakang tubuh pemuda yang tak lain dari Yaksa, murid Ki Lantageni. Yaksa menoleh cepat. Matanya menguasai curiga pada Andika. Dia kenal betul pada wajah pemuda yang menyapanya. Inilah lelaki yang berbincang-bincang dengan Idayu Wayang Laksmi kemarin sore. "Kenapa kau bertanya?" Yaksa balik bertanya. Nada bicaranya terdengar menyelidik dan sedikit sinis. Andika mencoba membalas perlakuan tak ramah Yaksa dengan senyum. "Aku hanya ingin tahu," jawab pendekar Slebor sambil lalu. "Kalau begitu, pergilah dari tempat ini secepatnya. Aku sudah muak dengan melihat wajahmu," usir Yaksa. Tentu saja sikap pemuda yang baru dikenalnya ini membuat Andika kebingungan. Sepasang alis matanya yang legam hampir bertemu karena penasaran. Apa-apaan ini? Tak ada angin, tak ada kentut. Tiba-tiba saja pemuda itu mencurigainya. Tak sepantasnya Kisanak bersikap sekasar itu padaku," ujuk Andika. "Bukankah kita baru saja berjumpa? Sepantasnya kau segera pergi dari tempat ini," terabas Yaksa gusar, langsung berpaling dari wajah Andika. Baik, aku akan segera pergi. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku tanya di mana Ki Lantageni?" Yaksa menoleh kembali. "Ada urusan apa kau dengan guruku?" tanya pemuda itu dengan tatapan menyelidik. Jadi kau murid Ki Lantageni?" Andika mengulurkan tangan mengajak Yaksa berjabatan. Tapi yang diterimanya hanya wajah asam dari Yaksa. Dan pendekar Slebor pun jadi mengangkat bahu. "Baiklah, kalau kau tak mau menyambut jabat tanganku," kata pendekar Slebor setengah menggerutu. "Aku adalah sahabat Ki Lantageni." Yaksa kontan tertawa mencemooh. Apa mungkin guruku mempunyai sahabat semuda dirimu?" Andika menarik napas kesal. "Apa gurumu tak pernah bercerita tentang sahabat barunya yang tinggal sementara di desa Umbuldadi?" Yang ku tahu, beliau memang mempunyai sahabat di desa itu. Tapi yang jelas,
bukan kau. Siapa namanya? Apa urusanmu? Andika. Duga Andika. Mata Yaksa kontan membesar. Diambilnya sebilah belahan kayu dinding di mana Ki Lantageni meninggalkan pesan untuknya. Dibacanya teliti nama orang yang tertulis di atasnya, seakan ingin meyakinkan diri. Dari mana kau tahu kalau guruku punya sahabat bernama Andika? Tanya pemuda itu heran. Matanya masih saja melemparkan sinar kecurigaan. Mendengar pertanyaan tolol dari Yaksa, tawa Andika jadi ingin meledak mendadak. Tapi dia berusaha menahannya. Andai kata sudah lama mengenal Yaksa, sudah pasti dia akan terpingkal-pingkal di tempat. Kau meledekku? Yaksa mulai gusar. Segera pemuda itu bangkit, menyentak tubuhnya. Langsung dibanting potongan kayu dinding dari tangannya. Andika akhirnya tak kuat lagi menahan tawa. Kalau tawanya ditahan terus, bisa-bisa malah keluar dari lubang yang lain. Manusia waras manapun pasti akan menjadi marah diperlakukan seperti itu. Begitu juga Yaksa. Tubuhnya langsung merangsek maju, hendak menyodok perut Andika dengan tinjunya. Kep. Tunggu, cegah Andika. Tubuh pendekar Slebor cepat menyurut ke belakang. Seraya mengangkat telapak tangan ke muka. Dicobanya menahan niat Yaksa. Kalau kau tak memukulku, akan kuberitahu di mana tempat tinggal lelaki bernama Andika itu. Sambung Andika setengah membungkuk. Baik, ucap Yaksa dengan satu hempasan napas kesal. Tapi, kalau kau mencoba membohongiku, akan kuhajar kau. Sekarang katakan padaku, di mana orang bernama Andika itu tinggal? Desak Yaksa sambil mengancam. Di kolong langit, jawab pendekar Slebor enteng dan seenak udel. Bang. Yaksa langsung mengangkat tangan geram. Tapi aku tahu di mana dia sekarang. Tan Andika lagi. Di mana? Hardik Yaksa dengan wajah merah matang. Andika hanya menyeringai bodoh. Di sini, kata pendekar Slebor. Yaksa makin merasa dipermainkan pemuda di depannya. Untuk kemarahan terakhir, dia tak mau lagi menahan tangan. Diiringin geraman gusar, dilayangkannya tinju keras ke wajah Andika. Dep. Cepat bagai kilat, Andika bergegas ke kiri satu langkah, sehingga serangan itu luput dari sasaran. Tapi pada saat itu pula, pendekar Slebor merasakan adanya bahaya maut, bukan dari pukulan Yaksa. Karena dari gerak dan kekuatan pukulan pemuda itu, sudah langsung dapat dinilai sampai di mana tingkat kepandaiannya. Yaksa tergolong hijau baginya, meski dia murid Ki Lantageni. Yang jelas, bahaya maut itu kian mendekati tubuh Yaksa. Lalu, dalam satu rangkai tangkisan dan pukulan telapak tangan yang secepat kedipan mata, pendekar Slebor langsung melempar deras tubuh Yaksa ke belakang. Yang jelas, bahaya maut itu kian mendekati tubuh Yaksa. Lalu, pada saat yang hampir bersamaan, sebuah benda berkilauan melesat tepat di depan pendekar Slebor. Sing! Jeb! Benda berkilatan itu meluncur membentuk sudut 45 derajat ke bumi, lalu menancap mantap di gundukan tanah tempat Yaksa bersimpuh tadi. Kalau saja Andika tak segera menyerangkan hantaman telapak tangan ke dada, bisa dipastikan benda tajam berbentuk pisau terbang itu akan memangsa leher Yaksa. Dalam keadaan tertunduk, Yaksa terperangah. Matanya terbeliak ngeri pada pisau terbang yang luput memangsa lehernya. Kemudian, sepasang bola matanya bergulir ke Andika. Ditatapnya pemuda sebayanya itu dengan pandangan sulit dijabarkan. Siapa gerangan yang menyerang diam-diam Yaksa? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.